saudara terkasih, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 23. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih untuk saat ini. Saat dimana Tuhan boleh menolong kami untuk boleh duduk diam di hadapan Allah untuk merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang bekerja menolong kami, memampukan kami mengerti firman-Mu, dan urapi kami semua supaya apa yang Tuhan kehendaki kami bisa mengerti, kami bisa pegang, pahami dalam hidup kami untuk kami imani sungguh-sungguh. Berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan membaca nats firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini ditulis oleh Daud. Demikian firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikian kebenaran firman Tuhan yang sungguh boleh kita baca saat ini. Kita rindu seperti situasi sekarang ini, situasi yang serba sulit, susah, terlebih akibat COVID-19 ini. Apakah ayat yang kita baca tadi masih relevan dengan kondisi kita sekarang? Firman Tuhan senantiasa ya dan amin untuk segala situasi dan zaman. Tuhan yang menguasai sejarah dan masa, maka pasti hal-hal seperti sekarang pun sudah ada dalam rancangan Allah. Tak pernah Dia janji langit selalu cerah, tanpa awan dan tanpa hujan. Pelaut yang ulung tidak akan pernah dihasilkan dari lautan yang teduh tanpa ombak dan badai. Tapi dari segala situasi yang diperhadapkan, maka Dia akan berjuang dan terus berjuang sehingga Ia sanggup mengendalikan segala situasi dan keadaan sehingga sampai di tujuan dengan selamat. Daud yang menuliskan ayat ini melihat bagaimana dia menikmati dan menyaksikan kuasa dan pertolongan Allah selalu nyata. Ketika menghadapi Goliat si raksasa, panglima perang Filistin yang sudah berpengalaman dalam perang, ada satu pernyataan Daud yang sangat luar biasa, dan itu hendaknya menjadi pernyataan iman kita. 1 Samuel 17 ayat 45 demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin, Goliat itu, Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah yang segala barisan Israel yang kau tantang itu. Kalau kita perhatikan ayat 1, apa yang sudah kita baca tadi dari Mazmur 23, berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat ini merupakan kesimpulan yang dirasakan oleh Daud, di mana dia menempatkan Tuhan sebagai gembala yang baik bagi hidupnya. Tuhan begitu peduli dengan segala keberadaan dirinya dan mencukupkan segala kebutuhan yang dia perlukan, dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidupnya. Syarat supaya mendapat kebaikan Tuhan, saudara, sebagaimana yang dinyatakan oleh Daud ini adalah bagaimana sesungguhnya di dalam hidup kita menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup kita. Yang pertama, seharusnya kita harus menjadi miliknya Tuhan terlebih dahulu di ayat 1a. Yang kedua, kita harus mau digembalakan atau diatur oleh Tuhan, ayat 2-5. Dan ketiga,
Kita harus senantiasa menjaga relasi intimasi dengan Tuhan setiap saat. Ayat ke-6. Kita akan memulai dari ayat bagian pertama, saudara. Kita harus menjadi miliknya Tuhan terlebih dahulu. Ayat 1a. Tuhan adalah gembalaku. Sebagai ilustrasi, saudara, dulu ketika masih di sekolah di kampung, kami memiliki sejumlah lembu yang harus digembalakan sepulang sekolah. Pagi-pagi sudah diikatkan terlebih dahulu oleh ayah kami di tanah yang tidak ditanami, dan siangnya harus kami lepas untuk diangon dan dibawa ke sungai untuk diberi minum. Di sungai saat itu ada ratusan lembu untuk diberi minum oleh para gembala masing-masing. Sudah tentu lembu-lembu itu kenal siapa penggembalanya, dan gembala kenal mana lembu-lembu mereka. Untuk dapat digembalakan, lembu-lembu itu harus terlebih dahulu menjadi milik seorang gembala sehingga dia bisa melatih lembu itu untuk bisa mengenalinya. Tidaklah sembarangan lembu-lembu itu mengikut kawanan lembu yang lain yang bukan kawanannya. Apa syaratnya, saudara, supaya bisa menjadi domba gembalaan miliknya Tuhan? Dalam Yohanes kita akan menemukan di sana, ketika Yesus datang ke dalam dunia, apa yang terjadi? Dalam pasal 1 ayat 11 dikatakan, Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 10 ayat 14 mencatat, Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi syarat untuk menjadi domba miliknya Tuhan adalah adanya unsur percaya dan menerima Tuhan di dalam hidup kita. Karena percaya dan menerima itu menunjukkan adanya suatu relasi yang sudah dipulihkan. Mengapa, saudara? Dosa telah memisahkan kita dengan Allah, sehingga kita perlu menyelesaikan dosa ini terlebih dahulu, supaya kita dapat kembali berelasi dengan Allah. Dari pihak Allah sendiri yang telah mengerjakannya bagi saya dan saudara di atas kayu salib. Ini merupakan lambang penebusan yang dilakukan oleh Allah untuk melepaskan kita dari hutang dosa kita kepada pelanggaran hukum Allah. Tetapi di pihak kita harus butuh pengakuan akan keberdosaan yang sungguh kepada Tuhan, bahwa kita tidak mampu membayar hukuman dosa kita itu. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mengapa kita perlu mengakui dosa kita kepada Tuhan? Karena dosa itulah yang menjadi akar masalah yang membuat kita terpisah dengan Allah. Dan pengakuan itu berarti saya mengakui dan percaya bahwa Tuhan telah membuka jalan pendamaian bagi saya, sehingga penghalang itu sudah disingkirkan oleh Tuhan. Korban Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah dasar penebusan saya dan saudara untuk bisa menjadi miliknya. Maksud saya miliknya Tuhan, yang telah diperolehnya dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Kita diakui oleh Tuhan sebagai domba miliknya yang sah, karena kita telah ditebusnya dari hukuman dosa terhadap tuntutan hukum Allah, yaitu upah dosa adalah maut. Dia membayar kita dengan tunai, sehingga kita tidak perlu lagi membayar harga pembebasan kita kepada tuntutan hukumnya Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini yang harus kita pahami supaya kita bisa digembalakan oleh Tuhan. Kita harus benar-benar menjadi miliknya Tuhan yang terlebih dahulu harus kita pikirkan dalam hidup kita. Apakah aku sudah menjadi domba-domba miliknya Tuhan untuk digembalakan? Yang kedua adalah kita harus mau diatur dan diarahkan oleh Tuhan. Ayat 2-5. Setelah kita mengenal Tuhan dan menjadi miliknya, kita resmi menjadi domba baginya. Kini kita harus diatur dan digembalakan oleh Tuhan dalam hidup.
kita mau mengikut Tuhan seumur hidup kita, maka sungguh kita akan boleh melihat dan merasakan apa yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Sebagai kawanan dombanya Tuhan, kita harus mengikuti aturan dari Sang Gembala kita itu. Kita tidak boleh melenceng dari aturannya Tuhan. Kalau kita melenceng, kita tidak akan bisa mendapatkan segala kebaikan Tuhan. Kita harus didisiplinkan oleh Tuhan, karena aturan Tuhan sesungguhnya bagi kebaikan kita sendiri. Dalam Ulangan 10 ayat 12-13 dikatakan, "Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu." Saudara, aturan lalu lintas di jalan, di perempatan jalan, lampu merah ditempatkan di sana. Tujuannya untuk apa? Apakah membuat kita semakin susah? Tidak, saudara. Kalau kita melanggarnya, kita akan mendapatkan kecelakaan. Tapi kalau kita taat, kita akan aman dan selamat. Jadi aturan itu dibuat untuk kebaikan kita. Ayat kedua mengatakan, "Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Seperti gembala domba, pastilah Dia menghendaki semua domba-dombanya sehat dan gemuk dan bertambah banyak. Tentulah Dia mengawasi domba-dombanya, membawa domba-dombanya ke padang rumput hijau, ke air yang segar, dan melindungi domba-dombanya dari terkaman binatang buas." Itulah gembala yang baik. Tuhan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Apa artinya, saudara? Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita dan yang terbaik bagi kita. Bukan hanya memberi kita makan yang cukup, tetapi waktu istirahat kita pun Dia jaga sempurna. Kalau kita tidak mau diatur Tuhan, maka kita tidak akan menjadi selalu khawatir dalam hidup dan tidak dapat mengendalikan pikiran kita. Akhirnya kita susah tidur dan akhirnya stres dan muncul banyak penyakit. Ini yang sangat menarik bagi saya, saudara yang terkasih. Dalam orang Karo ada satu pepatah yang mengatakan, "Tikus mati kelaparan dalam lumbung yang penuh dengan padi." Apa artinya, saudara? Si tikus mati bukan karena tidak ada makanan. Di situ berlimpah makanan. Tetapi karena apa, saudara? Mungkin karena gembiranya, atau dia memikirkan, kalau aku makan padi ini habis, nanti makan apa lagi? Sehingga dia justru mati kelaparan dalam kelimpahan. Jangan cemaskan akan hal-hal yang tidak pernah engkau bisa paham, tapi nikmatilah apa yang bisa kita nikmati saat ini. Jangan mengkhawatirkan hari esok makan apa, sehingga makanan yang tersedia di hadapan kita pun tidak bisa kita nikmati. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Itu yang dituliskan oleh Matius dalam pasal 6 ayat 34. Ayat 2b tadi mengatakan, Tuhan membimbing kita ke air yang tenang. Kalau kita sudah menjadi milik Tuhan dan menjadi domba gembalaannya, maka Dia yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap hidup kita. Kepada ketenangan kita pun sepenuhnya diperhatikan Tuhan. Ayat 3 mengatakan, "Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya." Tuhan menyegarkan jiwa kita. Apakah ini berarti kita tidak akan pernah mengalami masalah? Kesegaran jiwa tergantung kepada hati yang terkendali. Dan itu hanya akan terjadi kalau kita memiliki hubungan yang akrab intim dengan Tuhan. Firman-Nya memenuhi hati kita dan pikiran kita, sehingga pikiran kita terkendali dan tenang. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
Tuhan menuntun kita di jalan yang benar. Apakah itu berarti kita bebas hambatan lewat jalan tol? Bukan, saudara. Jalan yang benar yang dimaksudkan di sinilah Tuhan menuntun kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk tujuan apa? Melakukan pekerjaan baik yang dirancangkan Allah sebelumnya bagi saya dan saudara. Ia mau supaya kita hidup dalam rancangannya Tuhan. Itu berarti saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kadang kita dituntun Tuhan di jalan yang berbatu-batu, berlobang-lobang, bersemak, mendaki. Tapi satu hal yang dikehendaki Tuhan, menuntun saya dan saudara kepada kehendaknya Tuhan. Semuanya dilakukan Tuhan oleh karena namanya. Artinya apa, saudara? Itu berarti Allah yang mengatur hidup kita adalah Allah yang berdaulat sepenuhnya dan berkuasa. Dia Allah yang penuh kasih, bertindak sesuai dengan namanya sendiri, kehendaknya sendiri. Dia mengatur hidup kita seperti yang Dia mau, sesuai dengan apa yang dirancangkannya jauh sebelum saya dan saudara lahir. Dan semua yang dilakukan Allah adalah untuk kebaikan kita sendiri. Karena itu adalah hakikat dari Allah sendiri. Ini dilakukan Tuhan oleh karena namanya. Apa artinya, saudara? Ini berarti Allah yang mengatur hidup saya dan saudara. Allah yang berdaulat sepenuhnya dan berkuasa. Dia adalah Allah yang penuh kasih, bertindak atas kehendaknya sendiri. Dia mengatur hidup saya dan saudara seperti yang Dia mau, sesuai dengan yang telah dirancangkannya jauh sebelum saya dan saudara lahir. Dan semua yang dilakukan Allah adalah untuk kebaikan saya dan saudara. Karena itulah hakikat dari Allah sendiri. Dia tidak dapat mengingkari dirinya sendiri. Dia adalah kasih adanya. Ayat yang keempat, saudara. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun saya dan saudara berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Kenapa, saudara? Karena saya bersama dengan Tuhan. Inilah harus kita pahami, pegang dalam hidup kita. Bahaya apa yang pernah dialami oleh Daud saat dia sedang menggembalakan dombanya, saudara? Apa maksudnya berjalan dalam lembah kekelaman? Daud sadar, sekalipun dia taat kepada Tuhan, ternyata tidak selamanya berjalan dalam jalan yang mulus. Ada saat-saat di mana berjalan dalam lembah kekelaman, bayang-bayang maut atau kematian. Ada perasaan yang sangat menakutkan yang dia alami. Mungkin ketika menghadapi binatang buas yang menyerang dombanya, bahkan dirinya sendiri. Tapi Daud menghadapinya dengan berani. Walaupun dia tahu itulah bahaya. Walaupun dia tahu itu bisa mencelakai dirinya. Tapi satu hal yang dia boleh ingat adalah dia bersama dengan Allah. Dia tahu Allah tidak akan mungkin membiarkannya sendirian menghadapi kegentaran hidup. Tapi bukan hal yang menakutkan bagi Daud, saudara. Dia tahu Allah yang berdaulat dalam hidupnya, Allah yang maha kuasa dan sanggup menolong dirinya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Apakah gada Tuhan seperti gada yang sering kita dengar dalam tokoh wayang, maksud saya? Ketika Daud melawan Goliat, apa senjatanya, saudara? Pertolongan Tuhan bagi Daud saat menghadapi masalah atau persoalan atau tantangan yang hampir membunuhnya. Dia melihat bagaimana Allah bertindak sebagai pahlawan pembela dia dengan sempurna. Datang tepat pada waktu, menolong dan menyelamatkan. Apa artinya bagi kita, saudara? Ingat, Tuhan kadang membiarkan kita seolah-olah sendirian dalam menghadapi masalah dan persoalan. Tetapi sesungguhnya Dia sedang menguji kita. Apakah kita tetap taat mau mengandalkan Dia saja dalam hidup? Seperti persoalan masalah ekonomi dan kesulitan hidup saat ini. Masalah jiwa yang terancam karena COVID-19 yang belum ditemukan obatnya. Yang kita tidak tahu bagaimana cara
untuk bisa terhindar kecuali dalam berkurung di rumah atau membatasi sosialitas diri kita. Apakah kita dalam kondisi seperti ini percaya dan mempercayakan Dia sepenuhnya, atau sudah mulai melirik kepada kekuatan lain atau mengandalkan kekuatan sendiri? Apakah ketika sedang dalam kondisi sakit parah sudah berobat ke dokter tapi belum sembuh, dan banyak kita dengar saran supaya mencoba berobat ke orang pintar? Orang mengatakan nggak salah tuh, double kekuatannya. Apakah ini dikenan Tuhan? Tidak, saudara. Dia Allah yang pecemburu. Dia katakan jangan ada ilah lain di hadapanku, firman-Nya. Bagaimana saudara sikap saya dan saudara? Taat atau ingkar? Saya teringat ilustrasi jejak kaki yang di pantai itu yang begitu luar biasa. Ya, saat aman ada 2 langkah pasang kaki, tapi seada kalanya hanya 1 pasang. Lalu kita sering bertanya, Tuhan di mana Engkau? Dan penulis puisi itu mengatakan, ini aku. Langkah kaki itu adalah langkahku, kata Tuhan. Kamu kugendong sehingga hanya nampak 1 langkah kaki. Kita merasa kita sendiri dibiarkan Tuhan, ternyata bukan, saudara. Tuhan yang menggendong kita. Ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Allah menjamu saya. Saudara, domba-domba gembalaannya suatu hari kelak dalam kerajaannya dalam pesta anak domba Allah itu. Suatu pesta yang sangat meriah. Tetapi sesungguhnya saudara, di dunia ini pun sebenarnya Dia sedang menjamu saya dan saudara. Kita sanggup menikmati hidup di tengah-tengah pergumulan dan masalah. Orang melihatnya tidak seperti kita tidak punya masalah, tapi karena kita tahu, kita percaya Tuhan sanggup menjaga dan menjamin kita, kita sanggup menghadapinya. Seorang anak ketika sedang dalam dekapan ayahnya, saat dikelilingi oleh musuh-musuhnya, dia bisa tenang karena dia tahu Bapaknya sanggup melindungi dia. Dia tahu Bapaknya begitu mengasihi dia, tidak akan mungkin Bapaknya membiarkan dia dijahili oleh anak-anak lain. Orang yang menaruh perlindungannya pada Tuhan akan merasa tenang walaupun ada ancaman bahaya yang mengancam, karena tahu Tuhan pasti ada di pihak dia. Seperti kumpulan ternak yang sedang diintai harimau misalnya. Mereka bisa menikmati makanan. Mereka bisa merumput. Karena dia tahu ada yang menjaga mereka. Itu misalnya kumpulan kerbau yang dewasa, yang jantan itu berjaga sekeliling mereka itu. Walaupun ada harimau yang sedang mengintai mereka, tapi mereka bisa merumput dengan tenang. Tuhan menyediakan hidangan bagi saya dan saudara di hadapan para lawan kita. Bukan kita sedang punya musuh, enggak itu maksudnya. Tapi ketika kita menghadapi persoalan, kita sanggup menghadapi, menikmati pertolongan Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, musuh kita adalah iblis yang senantiasa berusaha menerkam kita supaya kita dapat ditipunya dan akhirnya tidak mempercayai Allah. Kita mau mengikuti iblis, ini yang dikehendaki. Padahal iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Dalam dia tidak ada kebenaran dan dia adalah bapa segala dusta. Tapi kalau saya dan saudara setia dan taat kepada Allah, maka kita tidak usah gentar dan takut terhadap auman iblis itu yang dia tebar sebagai teror. Karena kalau kita percaya kepada Allah, kita punya kuasa mematahkan kuasa iblis dan tampil menjadi pemenang. Modal kita adalah tunduklah kepada Allah
dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Roh yang kita miliki sebagai anak Allah lebih besar kuasanya dari roh apapun yang ada dalam dunia ini. Jika ada Allah di pihak kita, siapakah yang sanggup melawan kita? Dia Allah, Sang Gembala Agung kita, sanggup dengan sempurna membela kita. Tuhan mengurapi kepala kita dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Artinya apa, saudara? Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita dan kita adalah milik kepunyaan, Dialah sumber berkat itu sendiri. Tidak mungkin Dia membiarkan saya dan saudara kekurangan. Berkatnya berlimpah dalam hidup kita. Artinya apa? Penyertaan Tuhan maksud saya selalu ada kita rasakan dalam setiap musim hidup kita. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Saya buat ilustrasinya sering seperti ini. Seperti pohon durian tetangga. Ya, kita tahu banyak orang suka dengan durian, termasuk saya pun juga. Kalau kita punya tetangga yang memiliki pohon durian, maka kita hanya bisa akan mendapat durian itu sebatas tetangga kita memberikannya kepada kita. Tapi seandainya kalau kita yang memiliki pohon durian itu, maka kitalah yang berkuasa penuh atas semua buahnya. Kalau saya dan saudara sebagai anak Allah, tentu kita berkuasa sebagai anak atas semua harta Bapa kita itu. Tentulah kita akan terus diberkati oleh Allah dengan limpahnya. Yang ketiga, saudara, bagaimana kalau Tuhan sebagai gembala kita? Bagaimana supaya kita bisa menikmati segala kebaikan Allah? Ternyata satu kali ayat 6 dikatakan, kita harus tetap menjaga relasi, intimasi dengan Allah setiap saat. Mari saya bacakan ayat 6 bagi kita. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Apa artinya, saudara? Apakah itu berarti kaya raya? Tidak, saudara. Kalau Tuhan menjadi gembala kita, maka Dia bertanggung jawab atas seluruh hidup kita. Dalam doa Bapa kami selalu diajarkan kepada kita oleh Tuhan Yesus, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini berarti kita diharapkan oleh Tuhan terus menerus menjalin hubungan relasi dengan Dia, bersekutu dengan Dia. Baca renungkan firman-Nya. Dia ingin kita setiap hari memastikan kecukupan atas kehidupan kita. Dia ingin senantiasa melimpahkan segala kasih dan berkat-Nya kepada kita setiap hari. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Apakah itu berarti kita selalu ke gereja setiap hari? Bukan, saudara. Kalau kita sudah menerima Dia menjadi Tuhan kita, maka Dia tinggal dalam hati kita. Tubuh kita ini menjadi baiknya selama-lamanya. Dialah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Inilah tujuan visi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, menyelamatkan saya dan saudara dari hukuman dosa, dan supaya kita menjadi domba gembalaan. Dia ingin memerintah dalam hidup kita, berjalan bersama Dia senantiasa, berjalan bersama Dia dalam segala situasi dan musim hidup kita, supaya kita sanggup dan mampu menghadapi pergumulan itu. Kalau demikian, saudara, apa yang menjadi kegelisahan kita sekarang? Mari jadikan Dia gembala sejati kita, maka takkan kekurangan aku benar-benar kita bisa nikmati dalam hidup kita. Ini akan bisa terwujud kalau kita mau digembalakan oleh Tuhan Yesus. Karena dengan menjadi domba gembalaan Tuhan, berarti saudara, Dia tinggal dalam hidup kita, memenuhi hidup kita dengan kasih-Nya, memampukan saya dan saudara menikmati segala kebaikan Allah yang telah disediakan Dia bagi kita. Dan kasih-Nya itu membuat saya dan saudara tetap berpengharapan kepada Dia. Tidak mudah putus asa dalam segala situasi hidup. Terlebih sekarang seperti
nampaknya seperti diteror oleh COVID-19 ini. Kita tidak tahu kapan akan berakhir. Tapi karena kita mau digembalakan oleh Tuhan, maka kita melihat kasih-Nya yang sempurna, pasti sanggup menjaga dan memelihara kita. Kita akan meyakini bahwa sebagai domba gembalaannya Allah, pasti kita tidak biarkannya terlantar, bisa bertahan, terpelihara dengan baik, karena Allah yang kasih ada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah gambaran yang dikatakan oleh Daud, yang diungkapkannya dalam Mazmur pasal 23 ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Demikian saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama-sama, kiranya sungguh boleh menjadi kekuatan bagi saya dan saudara untuk tidak khawatir dan takut menghadapi hidup, apapun masalah yang diperhadapkan kepada kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu, kalau Engkau sudah menyatakan bagaimana besarnya kasih, sebagaimana yang diungkapkan oleh Daud, yang boleh kami renungkan bersama hari ini. Seharusnya menjadi pemikiran setiap kami adalah, sudahkah kami menjadi miliknya Tuhan, domba gembalaan? Biarlah sungguh-sungguh kami boleh tetap berelasi akrab intim dengan Tuhan dan mau dipimpin Tuhan, karena pimpinan Tuhan adalah untuk kebaikan kami. Maka berkati setiap kami yang sudah boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan, menjadi kuat, menjadi teguh iman kami di dalam Engkau. Terpuji Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.